ketika pelaku bullying itu masih anak-anak, dia itu pelaku tapi korban. Bisa jadi dia itu meniru orang dewasa yang melakukan bullying. Bisa jadi dia ini mendapatkan perlakuan yang salah dari orang dewasa. Jadi dia suka dibully, maka dia menjadi pelaku bully. Semangat berbagi, menebar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sembari, jumpa lagi bersama saya Putri sebagai presenter kali ini. Nah Sobat Sembari, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kalau dari CV-nya itu beliau itu mengikuti banyak pelatihan maupun seminar yang diadakan oleh kementerian maupun dinas sosial. Beliau juga menghasilkan banyak karya tulis. Dan yang gak kalah penting, beliau memiliki pengalaman yang wow pastinya ya. Nah, kemarin kita sudah mengundang beliau pada acara MPLS kelas 7 di SMPN Negeri 1 Gedangan. Lalu kita sudah mengundang beliau pada program SRA dan TPPK. Dan rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mengundang beliau di podcast kali ini. Jadi langsung saja kita sambut narasumber kali ini, Ibu Budiati MPD dari Lembaga Perlindungan Anak. Ibu Budi, pripun kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bu, ini pertemuan kita kesekian kali nggih Bu? Ya. Nah, kemarin Ibu sudah mengisi di MPLS maupun kegiatan sosialisasi. Menurut Ibu, kesan pertama di SMP 1 Gedangan gimana Bu? Sama anak-anaknya ketika Ibu menjadi narasumber? Ya, MPLS yang dilakukan oleh SMPN 1 Gedangan ini luar biasa ya. Jadi ini program tahunan mungkin ya. Program tahunan untuk murid baru dan juga kemarin itu untuk anak-anak yang kelas 8. Ya, luar biasa anak-anaknya. Partisipasinya, jadi ketika kami berdialog menjawab dengan baik dan dia nampaknya sudah mungkin beberapa anak sudah mempelajari sebelum mengikuti kegiatan ini ya. Jadi ketika kita dialog tentang apa itu bullying, bentuk-bentuknya itu ada beberapa anak yang sudah ngerti. Itu bisa dia belajar sebelumnya atau dia mengalami sehingga dia punya pengalaman untuk menyebutkan itu. Dan anaknya tertib dan sangat partisipatif dan ketika ada kerja-kerja kelompok itu juga cepat dia memberikan responnya untuk bagaimana dia tahu tentang bullying, bentuk-bentuk dan juga ada beberapa yang merespon pertanyaan tentang ketika ada bullying apa yang dilakukan. Jadi membela dan juga melaporkan dan sebagainya. Jadi luar biasa sekali anak-anak. Iya Bu, kemarin juga saya kan mengikuti kegiatan ya Bu ya. Saya lihat anak-anak itu antusias karena Bu Budi juga punya banyak permainan. Akhirnya mereka senang dan maksudnya nggak kerasa akhirnya sudah 2 jam sudah mau istirahat. Padahal sepertinya mereka itu kurang. Mungkin lain kali kita bisa mengundang Ibu Budi lagi ya Bu. Siap. Okay. Bu, tadi Ibu menyebutkan bahwa kalau ada sesuatu mungkin bisa dilaporkan. Nah, itu cara pelaporannya bagaimana, Bu? Ya, terkadang memang sekolah-sekolah itu ketika sudah membentuk yang ada, sekarang kan ada tim PPK ya. Dan kader SRA, Bu. Ya, ada kader SRA, kemarin saya lihat di rompinya itu ya anak-anak. Ada sekitar 10 kalau nggak salah ya, 10 anak. Itu memang ketika kita sudah membentuk kebijakannya ada dan juga siapa guru-gurunya dilatih, memang yang terkadang ada persoalan ini terus mau ngapain gitu ya, mau melakukan apa gitu ya. Nah, sehingga dengan kader TPPK ini, maka bagaimana penanganan bullyingnya, ya berarti sebenarnya kader-kader ini menjadi pintu masuk. Dia ujung tombak di sekolah masing-masing, pintu masuk untuk pelaporan. Tapi tidak hanya menjadi tempat pelaporan saja, tapi bagaimana dia mempunyai kapasitas untuk mendeteksi dini terhadap potensi kerentanan tidak hanya anak-anaknya saja,
teman-temannya ya, kalau itu kader ya, teman-temannya. Akan tapi bagaimana juga memetakan tempat-tempat yang itu risiko atau potensi terjadi bullying. Nah, setelah itu mungkin dengan dia sudah mempunyai kapasitas penanganan, dia bisa memetakan dan sebagainya, maka dia bisa istilahnya merencanakan intervensinya apa. Tadi diminta untuk bagaimana penanganan bullying. Nah, kalau penanganan bullying utamanya adalah ya mungkin pintu masuknya ada pengaduan di TPPK tadi. Tidak hanya di TPPK, boleh juga mengadu ke temannya yang itu dirasa misalnya teman ya, sahabat. Kan kadang anak-anak itu mau ngomong itu dengan teman-teman yang friend-nya ya, tadi sahabatnya. Bestinya. Ya, bestinya. Boleh. Boleh juga kepada wali kelasnya yang itu care, dan juga pada guru BK juga bisa. Jadi itu awal dari pengaduan. Nah, dari pengaduan itu maka boleh nanti sekolah merencanakan. Apa sih pengaduan tidak hanya mengadu. Kemarin sudah juga saya singgung di kader SRA ya. Jadi adik-adik ini tidak hanya menerima pengaduan saja, akan tapi juga dicatat, ditulis, didokumentkan. Siapa yang menjadi pelaku, siapa yang menjadi korban, dan apa kronologis apa masalah yang itu misalnya bullying apa. Dan saya kira anak-anak sudah pandai ya. Tadi ketika kelas 8 kita membagikan kertas plano untuk kita bentuk kelompok, bagaimana dia mengidentifikasi apa itu bullying, bentuk-bentuknya apa, ketika menggambarkan di area mana saja itu ternyata sudah tahu semua karena dia pengalaman. Di samping itu juga bisa jadi dia mengalami sendiri sehingga bisa memetakan itu. Ada yang di kepala misalnya di jambak, ada yang di telinga, di cewer, ada di area yang itu privasi misalnya dada, ada susunya yang diremas, ada alat kelaminnya yang ditendang. Nah, itu artinya ini harus diwaspadai ya di sekolah. Berarti memang anak-anak itu kalau tidak mengalami sendiri, paling tidak dia punya pengalaman tahu anak-anak yang lain. Nah, dari apa yang sudah diidentifikasi itu, maka ketika itu terjadi bully, maka anak-anak kader ini sudah bisa memetakan, oh ini terjadi bully fisik misalnya. Kalau itu fisik, maka ya segera nanti ada laporannya melalui tim tadi, yang itu tim TPPK itu kan tidak hanya anak-anak ya atau kader ya, akan tapi juga terdiri dari tenaga pendidik. Betul. Terus juga pendidiknya itu sendiri, perwakilan, dan juga dari komite, dan yang lainnya adalah dari orang tua. Jadi selain komite tapi ada perwakilan orang tua yang itu mungkin tidak masuk di komite, itu juga boleh. Sehingga ketika ada persoalan seperti itu, dan persoalan anak itu kalau kena bullying biasanya tidak hanya satu. Kalau dia kena fisik, pasti tidak hanya luka dia, pasti ada traumanya juga. Ketika dia melihat temannya yang itu menjadi pelaku itu tinggi besar misalnya, maka ketika tahu ada orang yang tinggi besar yang itu menyerupai pelaku, maka dia akan trauma karena dia terjadi secara psikisnya itu. Nah, ketika dia terjadi fisik misalnya dia luka, dia psikisnya kena trauma dan sebagainya, bahkan tadi sudah dipetakan anak-anak tidak mau sekolah dan sebagainya, dan juga traumanya bisa jadi masalahnya juga adalah relasional, karena di bullying itu juga ada dikenal bentuknya relasional. Dia akhirnya tidak mau bermain dengan anak yang jadi pelaku tadi, atau dia enggan bermain dengan orang yang tadi menyerupai pelaku tadi. Nah, maka ini kompleks, maka penanganannya harus duduk bareng. Jadi tidak bisa misalnya hanya kader SRA saja, hanya tim TPPK saja, itu tidak bisa. Makanya ketika sudah di asesmen dia itu bullying jenis apa, setelah itu maka harus ada perencanaan program atau intervensinya untuk korban ini, tapi juga untuk pelaku. Karena
ketika pelaku bullying itu masih anak-anak, dia itu pelaku tapi korban. Bisa jadi dia itu meniru orang dewasa yang melakukan bullying. Bisa jadi dia ini mendapatkan perlakuan yang salah dari orang dewasa. Jadi dia suka dibully, maka dia menjadi pelaku bully. Jadi dia itu pelaku tapi korban kalau anak-anak. Tidak ada misalnya anak-anak ini pelaku pure dia menjadi pelaku, tapi dia juga korban. Makanya dia si korban bully maupun pelaku ini semuanya harus diintervensi, didampingi. Tidak boleh misalnya sekolah hanya konsentrasi untuk korbannya saja. Tapi pelakunya juga harus diintervensi ya. Nah, setelah itu maka ada yang namanya case conference, rapat kasus. Jadi rapat kasus setelah tadi sudah ada hasil asesmennya, maka duduk bareng kader TPPKS, duduk bareng juga kepala sekolah, ada guru BK, wali kelas, ada juga komite, ada juga mungkin perwakilan dari wali murid. Itu duduk bareng. Anak ini mengalami begini, korbannya seperti ini, pelakunya seperti ini. Maka ketika itu bisa dimusyawarahkan, oh berarti dia segera ini dirujuk ke rumah sakit kalau dia luka. Segera ini traumanya dihilangkan. Kalau guru BK-nya tidak bisa menyelesaikan, mungkin ini harus klinis ya misalnya, ya berarti harus juga memanggil psikolog untuk membahas bareng masalah anak ini. Nah, kalau sekolah misalnya tidak mempunyai sumber daya sarana yang itu diperlukan, karena sekolah ini kan sudah pusing tuh menangani anak-anak yang bagaimana peningkatan prestasinya dan sebagainya. Belum lagi untuk mengurus yang ini tadi ya, anak yang itu kena kekerasan, yang itu tidak bisa ditangani oleh sekolah. Maka sekolah wajib mempunyai lembaga atau memetakan atau daftar lembaga-lembaga penyedia layanan untuk anak-anak menyelesaikan kasus tadi. Namanya berarti sekolah itu akan merujukkan. Misalnya karena di SRA itu kan istilahnya kan ini ya satuan pendidikan baik formal maupun informal maupun non formal yang itu dia harus menciptakan sekolah yang aman dan ramah bagi anak, yang juga di situ bagaimana dia bisa memenuhi memenuhi dan melindungi anak-anak ketika dia berada di sekolah. Nah, maka sekolah harus juga mempunyai sistem perlindungan anak. Makanya ada SRA itu. Karena SRA itu kan tidak hanya sekedar misalnya ya sudah fasilitasnya bagus misalnya, sekolahnya megah, semua apa yang diinginkan anak-anak ada. Tidak hanya itu. SRA itu adalah sebuah bagaimana sekolah itu menciptakan sistem perlindungan anak. Yang mana sistem perlindungan anak itu ketika dikatakan sistem itu satu, harus mempunyai kebijakan. Sekolah ini ketika dikatakan SRA punya enggak kebijakan tentang ramah anak? Punya, Bu. Ya, di SMPN 1 Gedangan punya enggak? Punya ya. Kebijakan-kebijakan tentang ramah anak. Misalnya kebijakan salah satunya adalah ada tim atau kader SRA. Itu kebijakan juga ya. Ketika sudah ada kebijakan ini direalisasikan, dia siapa saja yang mengimplementasikan kebijakan ini. Maka di tingkat struktur namanya ada tadi TPPK tadi. Jadi ada unsur komite, ada tendik maupun tenaga kependidikan maupun yang pendidik tadi, dan juga ada unsur masyarakatnya. Itu punya kapasitas enggak guru-guru tim TPPK-nya itu punya enggak ini kapasitas pelatihan dan sebagainya. Ada biasanya. Ya, dia pernah dilatih enggak tentang konvensi hak anak, dilatih enggak tentang bagaimana menangani anak dan sebagainya. Dan yang ketiga, dikatakan sekolah itu adalah SRA, sekolah ramah anak, maka ketika ada kebijakan, ketika ada orang-orang yang melaksanakan maupun sarananya, punya mekanisme atau alur penanganan enggak ketika ada anak yang punya masalah.
Ketika dia ada masalah, dia harus melapor kemana, ketika sudah melapor prosesnya bagaimana, sampai bagaimana rujukan penanganannya. Begitu. Berarti cukup panjang Bu berarti ya Ya. alurnya. Dan alhamdulillah Bu di SMN 1 Gedangan ini kan tidak ada yang melakukan kekerasan seperti itu tadi. Berarti maksudnya walaupun tidak ada itu tetap ya Bu, anak-anak diberi kayak pengertian, diberikan pendampingan, diberikan seminar pelatihan seperti itu juga berarti Bu nggih. Ya, tetap. Karena kalau sekolah sudah dideklar dia menjadi SRA, itu bukan berarti bersih sama sekali, tidak terjadi kekerasan, tidak. Jadi apakah ketika nanti sekolah SMPN 1 Gedangan ini misalnya ada kekerasan viral begitu ya misalnya, apakah itu nanti status SRA-nya dicabut? Tidak. Jadi sekolah SRA itu intinya adalah ketika ada persoalan di sekolah tersebut, dia punya mekanisme enggak? Jadi tidak harus misalnya tidak sama sekali tidak ada kekerasan, kan kita tidak bisa menjamin tidak ada kekerasan. Ya barangkali ada SRA itu untuk mencegah gitu Bu. Nah, Jadi SRA itu makanya sistem itu tadi. Jadi SRA itu memang hendaknya untuk mencegah. Yang kedua juga melakukan deteksi dini anak-anak yang berisiko potensi melakukan kekerasan, dan yang ketiga adalah ketika sudah dia menjadi korban. Gitu. Bu, semisal mereka menjadi korban atau pelaku tetapi tidak di sekolah. Cuma mungkin menunjukkan sedikit dampak atau ciri-ciri, oh anak ini kok bertingkah aneh ya, kalau diajak ngomong kok suka seperti ini. Ternyata waktu diidentifikasi, oh dia salah satunya mungkin pelaku atau korban tetapi tidak di sekolah. Itu bagaimana Bu? Nah itu sekolah ramah anak juga tadi harusnya punya deteksi dini tadi. Nah ketika ada anak-anak yang ditengarai seperti itu cepat direspon dan diintervensi. Maka mungkin bisa dengan melalui tim TPPK tadi, yang anak-anak tadi, kader SRA, kan itu malah cepet tuh kalau anak-anak sesama anak-anak itu berbicara misalnya. Kamu ada masalah apa? Misalnya ketika dia melakukan di luar ya, dia tidak di sini. Maka ya tetap sekolah tidak boleh mengeluarkan. Misalnya dia ada ya beberapa sekolah itu yang anak-anak itu misalnya bahkan hamil ya. Dia tidak melakukan di sekolah, itu di luar sekolah, tapi dia kan juga masih bagian dari sekolah ya, hamil misalnya. Atau dia melakukan kriminalitas, misalnya mencuri dan sebagainya. Nah, tetap sekolah sebagai sekolah ramah anak tidak mengeluarkan anak tersebut. Tapi kan sekolah punya mekanisme tadi. Bagaimana ketika itu dilakukan di luar sekolah, tapi dia menjadi bagian, maka tetap dia tidak boleh dikeluarkan, satu. Yang kedua, sekolah tetap mendukung. Mendukung begini, kami pernah menangani kasus anak di sebuah sekolah, itu dia mendapatkan kekerasan seksual dari guru pendamping magang. Jadi bukan orang sekolah itu. Jadi dia guru pendamping magang di luar sekolah yang itu lembaganya kerjasama dengan sekolah tersebut. Dan dia dilecehkan ya sampai disetubui dan sebagainya. Maka sekolah tetap harus mempunyai respon dan care terhadap anak korban tersebut. Kenapa harus mendukung? Karena ketika ada kasus seperti itu, jangan sampai persoalan ini bisa menyebar di sekolah tersebut. Hanya orang-orang tertentu, misalnya tim TPPK itu, guru BK, dan juga mungkin kepala sekolah. Guru pun itu tidak semuanya. Jadi tidak semua harus tahu, karena itu privasi korban. Kalau itu tahu, maka dia juga akan merasa dibully, merasa takut, trauma, dan sebagainya. Maka sekolah tentu akan kerjasama dengan orang luar, misalnya dinas setempat, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu di masing-masing kabupaten kota ada. Dan juga lembaga perlindungan anak, itu kalau terdekat boleh di Jawa Timur, ada tidak semuanya ada ya, baru ada di 16 kabupaten kota.
yang itu bisa diajak kerjasama. Jadi intinya tidak boleh mengeluarkan, tapi mendukung. Kan itu otomatis kalau kasus hukum dia akan dipanggil polisi, maka akan BAP di polisi. Maka sekolah mengizinkan, cara mendukungnya itu mengizinkan juga. Cara mendukungnya juga bagaimana melindungi privasi anak ini. Dan ketika ujian, bagaimana ini ujian nggak boleh nih, ya diizinkan karena dia memang ada situasi khusus yang dia harusnya. Mungkin bisa di rumah ujiannya, diantarkan dan sebagainya. Begitu. Jadi tetap dia tidak dikeluarkan. Dan apalagi kalau dia sudah kelas berapa ya? Kelas 3 gitu. Ya, mungkin kelas 3. Kalau sekarang kelas berapa? 6, 7. Kelas 9. Ya, kelas 9. Itu kan juga masa depannya akan dia ngulang apalagi DO ya. Nah, itu intinya seperti itu. Wow. Sobat Sembari, ini Bu Budi ini punya pengalaman yang banyak ya Bu dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Dan itu salah satu pengalaman beliau. Bu, kita terbatas oleh waktu ini Bu. Ibu Budi ada saran enggak Bu buat sobat-sobat Sembari di rumah terkait ramah anak, lalu bagaimana menjaga diri, atau karena kan Ibu berkecimpung di lembaga perlindungan anak nggih. Barangkali ada pesan untuk sobat Sembari supaya mencegah tidak terjadi hal tersebut, itu apa yang harus kita lakukan gitu Bu? Ya, sobat Sembari ini tentu ada mungkin juga anak-anak, mungkin juga orang tua, juga pendidik dan juga mungkin pengambil kebijakan ya, pemerintah. Sehingga anak-anak yang berada di sekolah itu jangan dianggap menjadi anak orang lain. Kalau sudah di sekolah itu juga menjadi tanggung jawab sekolah bersama. Sehingga maka sekolah yang itu melindungi anak yaitu sekolah yang SRA itu ya, sekolah ramah anak. Yang mana sekolah itu harus mempunyai kebijakan tadi dan juga secara tenaga dan sebagainya itu terlatih untuk menangani, dan bagaimana yang terpenting adalah mekanisme alurnya tadi. Untuk anak-anak yang sahabat Sembari berani berkata tidak untuk semua hal yang itu tidak nyaman terhadap dirinya. Yang pertama berani berkata tidak. Jadi siapapun, baik itu mungkin ada orang tua kita yang itu tidak senonoh dan sebagainya, itu perlu wajib ditolak berkata tidak untuk tidak melakukan itu. Yang kedua, waspada dengan orang-orang yang tidak dikenal. Jadi orang yang tidak dikenal itu utamanya juga di media online ya, itu sering berkenalan yang itu punya status atau DP-nya itu bukan foto aslinya ya, itu harus diwaspadai orang yang tidak dikenal. Dan juga mewaspadai tempat-tempat yang tidak dikenal atau tempat-tempat yang sepi dan sebagainya. Itu untuk anak-anak. Dan yang penting adalah harus berani menolak berkata tidak terhadap sikap-sikap atau perilaku yang itu dianggap tidak nyaman dan itu tidak pernah diajarkan oleh orang tua kita. Kepada orang tua, sekolah itu tempat titipan ya Bapak Ibu, jadi tidak dipasrahkan serah-serah begitu, tapi bagaimana juga orang tua berkoordinasi dengan sekolah. Dan sekolah juga begitu, sebaliknya harus berkoordinasi dengan orang tua ketika ada persoalan. Sehingga intinya adalah mengasuh, mendidik anak antara sekolah dan orang tua ini bukan sama-sama kerja, mengasuh dan mendidik anak, tapi bekerja sama. Itu ya. Dan juga untuk pengambil kebijakan bahwa sekolah ini adalah tempat yang mendidikan, sehingga perlu pengambil kebijakan juga memberi fasilitas, juga memberi kapasitas. Fasilitas itu bukan berarti hanya sarana ya, kan, tapi bagaimana juga memberikan, memampukan, mengembangkan pengetahuan para pendidik dan tenaga kependidikan tentang misalnya pelatihan-pelatihan, diwajibkan pelatihan konvensi hak anak tentang bagaimana pengasuhan yang baik, karena di sekolah ini tidak hanya mendidik, ada sekitar 7 jam anak-anak ini di sekolah, maka bagaimana juga pengasuhan yang baik, termasuk bagaimana disiplin positif. Kadang disiplin positif itu kan kekerasan yang harus begini begitu ya, akan tapi bagaimana
mendisiplinkan secara positif itu tidak ada unsur kekerasan. Itu juga penting bagi guru-guru itu mengetahui tentang ilmu tentang disiplin positif. Nah, itu tugas pemerintah untuk memampukan dan mengembangkan para pendidik dan tenaga kependidikan sehingga sekolah bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak yang itu bebas dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah seksual dan bahkan penelantaran. Bagaimana dia tidak ditelantarkan harus dipenuhi pendidikan dan sebagainya di sekolah. Begitu kira-kira untuk perbincangan. Ya, perbincangan dan diskusi kita kali ini. Ya. Nah, berarti untuk Sobat Sembari khususnya anak-anak, yang pertama jangan lupa untuk berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak nyaman. Walaupun itu kepada orang lebih dewasa, orang tua maupun orang-orang di sekeliling kita. Dan yang kedua kita harus waspada kepada orang maupun kepada tempat-tempat yang menurut kita asing atau sedikit mencurigakan, begitu nggak Bu? Nah, untuk Sobat Sembari, kalau ingin berbincang lebih lama dengan Bu Budi, mungkin next time kita akan mengundang beliau lagi atau bisa nanti chat di kolom komentar YouTube ya, kira-kira tema selanjutnya yang akan dibahas. Boleh loh ya. Oh iya, atau melapor gitu nggak Bu? Atau bisa mungkin menghubungi langsung Bu Budi. Begitu. Nah, gitu aja Sobat Sembari. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen akun sosial media kita. Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga sehat selalu, Bu. Amin. Bu, kita sapa dulu Sobat Sembari sebelum kita tutup. Terima kasih, sampai jumpa. Sembari, semangat berbagi, menebar inspirasi.